sahabat. Kembali lagi kita dalam program New Chapter Fellowship. Kali ini kita akan bicara mengenai melakukan kehendak Bapa. Tanggal 13 Juni 2021. Puji Tuhan, sungguh satu sukacita yang luar biasa. Kami boleh berjumpa kembali dalam program ini, dan kiranya program ini bisa memberkati kita semua, bisa dijadikan momen kita berfellowship, kita berhubungan dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dan mari kita segera mulaikan fellowship kita. Mari kita mau berjumpa dengan Bapa di sorga. Dimanapun sahabat pergi dan berada, kalau misalnya dalam perjalanan, bisa diputar tayangan ini, kiranya bisa memberkati sahabat, karena Allah yang kita sembah, Allah yang perkasa, Allah yang besar, Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia Allah omnipresent, Allah yang hadir saat ini di tempat ini, Allah juga yang hadir dimanapun sahabat berada saat ini. Saya mengajak, mari sahabat, kita mengalami Allah. Bukan hanya sekedar kita bicara tentang Allah, kita bicara tentang Tuhan, tapi mari kita mau menghormati Dia dengan kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 Yesus. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata-Mu, amin. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari? Saya mengajak sahabat yang tahu pujian ini, kita nyanyikan bersama. Ya Bapa, amin. Bukalah pengertianku, agar ku kenali diriku, amin. Masihkah ada, amin Tuhan, percintaan dunia, haleluya Yesus, yang mengikat hatiku, amin. Aku bersedia, amin, melepas semua, yes, tak bercela dalam pandangan-Mu, haleluya. Sebelum mata, amin, menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, beri aku, ya Bapa, beri aku mengerti, amin, keadaanku di mata-Mu, amin. Masihkah ada dosa tersembunyi, amin, kesalahan tak kusadari, haleluya. Ya Bapa, bukalah pengertianku, haleluya, agar ku kenali diriku, amin. Masihkah ada percintaan dunia, amin, yang mengikat hatiku. Ya Bapa, beri kami mengerti. Ya Bapa, beri aku mengerti. Beri kami mengerti Bapa, dan ku di mata-Mu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari, haleluya. Ya Bapa, bukalah pengertianku, agar ku kenali diriku. Buka pengertian kami Tuhan.
Masihkah Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku, amin. Aku bersedia melepas semua, amin. Tak bercela dalam pandanganmu, haleluya. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, amin. Aku layak di hadapanmu. Aku bersedia, amin. Melepas semua, kami bersedia melepas semua Tuhan. Tak bercela dalam pandanganmu, haleluya. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Kami bersedia Tuhan, aku bersedia melepas semua, amin. Tak bercela dalam pandanganmu, haleluya. Sebelum mata menutup selamanya, amin. Aku layak di hadapanmu. Kami bersedia Tuhan, aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu, haleluya. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Sebelum mata menutup selamanya, amin. Aku layak di hadapanmu, haleluya. Oh haleluya. Engkau Allah alam semesta, Engkau Allah alam semesta. Kau Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Kau Allah alam semesta. Engkau Allah yang maha besar, dan Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau Allah bangsa Israel. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mengaruniakan Putra Tunggalmu Yesus Kristus yang mulia, Tuhan kami, untuk buka jalan keselamatan bagi kami, Tuhan. Dan Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami sembah saat ini, Engkau Allah yang kami sembah. Haleluya Yesus, kami mau berjumpa denganmu, kami mau berjumpa denganmu, berjumpa denganmu Tuhan. Haleluya, kami mau berjumpa denganmu, berjumpa denganmu. Kami mau menemuimu, kami mau menemuimu. Kau segalanya, Kau segalanya. Kami mau menemuimu Tuhan. Haleluya, oh haleluya.
Ya Bapa, beri aku mengerti, beri kami mengerti keadaanku di matamu. Amin. Masihkah ada dosa tersembunyi? Amin. Kesalahan tak ku sadari. Amin. Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Kami bersedia, aku bersedia melepas semua, ya Bapa. Tak bercela. Amin, amin. Dalam pandanganmu, ya Yesus Tuhan. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Bapa, Allah yang kami sembah, Allah yang perkasa, Engkau satu-satunya Allah yang perkasa. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah Tuhan kami, Engkau Bapa kami. Oh, Engkau mengatasi langit dan bumi, kebesaran. Kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami menghormati Engkau. Kami mau berjumpa dengan-Mu. Kami mau berfellowship, kami mau berhubungan dengan Engkau. Kami mau menikmati saat-saat yang indah bersama dengan-Mu. Kami mau berkomunikasi dengan-Mu. Engkau hanya sejauh doa. Kami mau berkomunikasi dengan Engkau. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau Bapa. Kami rindu kami, dan tentunya bersama-sama dengan sahabat yang menyaksikan tayangan New Chapter Fellowship kali ini, mau menghadap Engkau, mau berjumpa dengan-Mu. Kami menghormati Engkau. Kami menghormati Engkau. Ampuni pelanggaran kami, salah kami, kemelesetan kami, ketidaktepatan kami di hadapan-Mu. Ampuni kami yang hingga saat ini kami masih belum memiliki komitmen, masih belum memiliki tekad untuk meninggalkan dosa-dosa kami, untuk tidak lagi meleset di hadapan Engkau. Ampuni kami bila kami belum berkenan di hadapan-Mu, belum melakukan kehendak-Mu Bapa. Ampuni kami. Ampuni kami bila hingga saat ini ya Bapa, kami belum memiliki pikiran, perasaan, kehendak seperti yang Kau pikir, rasa dan kehendaki bagi kami. Ampuni kami Bapa. Dalam perkataan kami sering meleset. Tutur kata, tindakan kami, maupun lewat jari-jari kami seringkali meleset. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Kami terlalu banyak menyia-nyiakan waktu yang Kau beri bagi kami. Ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami, ampuni setiap kemelesetan kami, ampuni setiap keberdosaan kami di hadapan-Mu. Ampuni kami. Engkau terlalu baik, kaminya Tuhan yang belum sadar seringkali. Engkau Allah alam semesta. Engkau Allah yang bekerja bukan hanya tiap hari, melainkan tiap jam, tiap menit, tiap detik. Ampuni kami, seringkali kami tidak menyadari bahwa Engkau bekerja kapanpun, dimanapun. Ampuni kami seringkali tidak menyadari keberadaan-Mu.
Nanti di tempat-tempat ibadah baru kami menyadari keberadaan-Mu. Itu pun seringkali kami tidak tepat menempatkan Engkau. Seringkali kami tidak menghormati Engkau. Ampuni kami Tuhan, padahal ibadah kami yang sebenarnya adalah dalam keseharian kami. Dalam keseharian kami, ampuni kami. Ampuni kami, ampuni kami. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi, mau berjumpa dengan Engkau. Kami mau menemui Engkau, dan permintaan kami kiranya Engkau dapat menemui kami. Temui kami ya Bapa, temui kami ya Bapa, temui kami ya Bapa. Oh, haleluya Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Amin, amin. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, amin. Akhir hayatku ini tidak menentu, amin. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti, haleluya. Sebelum hari akhir hidupku tiba, haleluya. Sebelum semua kesempatan tiada, haleluya. Ku kan berjuang, ini pernyataan iman kami Tuhan. Dalam pertandingan iman kami mengakhiri dengan kemenangan, haleluya. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, amin. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, amin. Akhir hayatku ini tidak menentu, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti, haleluya Tuhan. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Ku tak tahu sampai kapan, ku tak tahu sampai kapan hari hidup. Kami tidak tahu sampai kapan hari hidup kami, karena kami manusia seperti uap adanya. Akhir hayatku ini tidak menentu Tuhan. Namun yang pasti, tapi yang pasti Tuhan,
Kapanpun kami meninggal, perjalanan hidup kami Tuhan akan berakhir di suatu saat nanti dalam kehidupan kekekalan, apakah itu surga atau neraka yang kekal. Sebelum hari akhir hidupku tiba ya Tuhan, sebelum semua kesempatan tiada, amin. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan mari sama-sama sahabat kita nyanyikan pujian ini, sehingga hanya satu kerinduan kita, sempurna seperti Bapa, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, amin, seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, amin. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapaknya satu. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, amin, amin, amin Tuhan. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapanmu, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduan kami Tuhan, haleluya. Hanya satu kerinduan kami, sempurna seperti Bapa kami, sesuai rancangan semula, serupa denganmu Tuhan kami Yesus. Berkenan di hadapanmu Bapa, berkenan di hadapanmu Bapa, berkenan di hadapanmu, berkenan di hadapanmu Bapa, berkenan Bapa, berkenan di hadapanmu, berkenan di hadapanmu. Haleluya, haleluya. Berjumpa denganmu, berkenan di hadapanmu, menikmati hadiratmu, menikmati hadiratmu, menikmati hadiratmu, berjumpa denganmu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Kau Allah yang kudus Tuhan, Kau Allah yang kudus, kami mau menikmati Engkau, menikmati Engkau. Haleluya. Bapa, saat ini Bapa Grover mengajak sahabat yang menyaksikan tayangan ini, apakah sementara menyaksikan ataupun nanti, saat ini Pak Grover mengajak untuk sama-sama berjumpa denganmu Bapa, berjumpa denganmu Pak.
Engkau merindukan kami. Kerinduan kami belum seberapa dibanding dengan kerinduan-Mu merindukan kami. Amin. Kami datang kepada-Mu, Pak. Temuilah kami, Bapa. Temuilah kami, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menjadikan momen ini momen penantian kami, dan boleh terlaksana. Oh Bapa, saat ini para sahabat semuanya, bahkan seluruh dunia ini, sementara menikmati pesta Euro, dan mereka menanti-nantikan, sahabat menanti-nantikan 4 tahun, bahkan Euro 2020 tertunda 2021, 5 tahun. Haleluya. Engkau setiap saat menanti-nantikan kami. Tentu lebih disenangkan apabila kami setiap saat bisa menanti-nantikan Engkau untuk hal-hal yang bersifat kesenangan dunia. Begitu menantinya kami, apalagi Engkau Bapa. Sekali lagi ampuni kami yang belum sadar-sadar bahwa kehidupan kami saat ini adalah persiapan kami untuk memasuki satu langit baru, bumi baru. Dan saat ini Grover mengajak para sahabat, Pak, tentunya tidak semua, Pak. Pikirannya beberapa sahabat yang menyaksikan tayangan ini, yang benar-benar yang rindu berjumpa denganmu. Garap mereka, Pak. Haleluya. Haleluya, Bapak. Engkau terlalu baik. Engkau terlalu baik. Engkau terlalu baik, Pak. Engkau terlalu baik. Makasih. Kau sungguh indah, tiada taranya, men. Sungguh menakjubkan, amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, men. Mulia dan berkuasa, kami kagum. Ku kagum, hormat akan Engkau, amin, amin. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, sahabat. Mari, Kau sungguh indah, mari tiada sahabat, taranya. kita nyatakan pujian kita kepada Bapa kita, Sungguh Bapa yang memelihara hidup kita, Bapa yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan hidup saya dan sahabat. Mengerti. Amin, 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 amin. Lebih dari semua yang ada, amin. Hikmat-Mu tiada terselami, ya Tuhan. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa, men. Ku kagum,
hormat akan Engkau, men. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, oh Tuhan, Engkau. Kami kagum akan Engkau. Ku sahabat, mari kita angkat kedua tangan kita nyatakan kekaguman kita pada Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau, men. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat, kami kagum kepadamu. Kami kagum kepadamu. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, men. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Amin. Haleluya. Saat ini saya beri kesempatan seluruh sahabat yang mau berkomunikasi, ada pokok-pokok doa khusus, ada pergumulan khusus. Bukan berarti kita tidak boleh meminta, silakan meminta. Tapi sekiranya itu adalah kebutuhan, dan sekali lagi dalam permintaan lebih kepada kita berkomunikasi, minta jalan keluar menurut Bapa seperti apa, sehingga kita tidak paksakan apa yang menjadi maunya kita. Di atas segalanya biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dan dalam segala perkara ada berkat kekal yang kita akan temui. Ada berkat kekal yang akan kita temui, semua membawa hidup kita pada kesiapan untuk masuk langit baru, bumi baru. Silakan, silakan sahabat. Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan sahabat. Sahabat, sampaikan pergumulanmu kepada Bapa. Dia sejauh doa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Haleluya. 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 Grover sendiri ya Bapak, hanya satu permintaan, agar Grover dan keluarga semakin berkenan. Dan selain itu, Grover bisa membawa sahabat semua yang menyaksikan berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jesus. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan. Sahabat, tetap naikkan doamu, naikkan komunikasimu, komunikasi, bercakaplah dengan Bapa di sorga. Amin, amin, amin. Kau yang termanis di dalam, amin. Amin, amin.
Kami menikmati Engkau. Ku cinta Amin, amin, amin. kau Amin. Dari segalanya besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku Sahabat yang sudah menaikkan doa pergumulan apapun, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Percayalah doa-doamu sudah ada di hadapan Tuhan. Amin, amin. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, kami sembah, ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Amin. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami dan yang ada di tempat ini dan sahabat yang menyaksikan boleh menikmati Engkau. Tentu dalam perjumpaan ini, fellowship ini memang terbatas ya Bapa, tapi kami percaya, kami meyakini bahwa Engkau mengajar kami setiap saat dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi bisa berhubungan dengan Engkau, menikmati berjumpa dengan Engkau Bapa. Bapa, terima kasih atas semuanya. Kami rindu saat ini mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran-Mu, mendengarkan suara-Mu. Taruh kami sebagai seorang murid boleh mendengarkan kebenaran-Mu. Dan Bapa, tadi sahabat-sahabat kami pun boleh menyampaikan doa kami, harapan kami, pergumulan kami. Kiranya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjawab setiap seruan doa yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau boleh sadarkan betapa penting kesehatan itu, sehingga boleh merubah pola makan, pola hidup Tuhan. Dan kalau sakit berlanjut, pergi ke dokter. Tentu di atas segalanya tetap harus mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Di atas segalanya lagi ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang dinyatakan, sehingga sahabat-sahabat boleh mencari tahu berkat kekal apa di balik semua yang mereka alami, sakit penyakit yang mereka alami. Karena yang terutama adalah kesembuhan batinia Bapa. Kami bisa berjumpa dengan Engkau di langit baru, bumi baru. Bagi rekan-rekan yang sakit, terus biarlah ada berkat kekal yang mereka boleh temukan, dan kesembuhan berangsur-angsur boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Engkau turut campur tangan, berikan kekuatan, kemampuan mereka menjalani hari-hari hidup dalam mereka mengalami sakit penyakit. Begitu juga ya Bapa, bergumulan beban berat apapun juga yang mereka alami saat ini, mengenai keluarga, mengenai keuangan, mengenai ekonomi mereka, Tuhan, mengenai hubungan apapun itu, baik perjodohan, baik pergumulan memiliki anak dan lain sebagainya. Tuhan, kami taruh semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah di atas itu semua kami bisa menemukan berkat kekal,
dan kami yang mau berubah semakin berkenan di hadapan-Mu, karena waktu hidup kami tidak tahu kapan. Kami saja mau semakin berkenan, kami saja mau semakin berubah, sehingga biar yang lainnya Tuhan mengikuti. Dan tentu apapun pergumulan yang kami hadapi, kami mau bertanggung jawab untuk Tuhan menyelesaikan semua yang tentu perlu tanggung jawab dari kami. Selebihnya Engkau turut campur tangan. Terima kasih. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya boleh menjadi berkat spesial bagi kami, Tuhan, dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, mempersiapkan diri berkemas pulang. Emas dan perak tidak ada pada kami, namun apa yang ada pada kami yang Kau taruh, itu yang kami mau sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat, terima kasih. Sahabat boleh bersama-sama terima kasih sahabat boleh bersama-sama dengan kami dalam program New Chapter Fellowship, dan kita akan mendengarkan kebenaran. Saat ini kebenaran firman Tuhan kita akan membahas melakukan kehendak Bapa. Jadi New Chapter Fellowship kali ini yaitu melakukan kehendak Bapa. Setelah minggu lalu take it off, saat ini melakukan kehendak Bapa. Jadi sahabat, banyak orang tua pada umumnya banyak orang tua, dan saya juga orang tua, punya 2 anak. Menghendaki, bahkan ada kalanya selaku orang tua kita memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita untuk menjadi seperti apa yang orang tua inginkan, untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan terhadap anak-anak kita. Kebanyakan demikian. Dan hal tersebut bukan tanpa alasan. Pastinya bukan tanpa alasan. Ada alasan, apalagi kami sebagai orang tua. Saya memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Ya, puji Tuhan. Tentu ada kerinduan dari saya pribadi terhadap anak-anak saya, karena tentunya sebagai orang tua tahu yang terbaik untuk anak-anak kita, tahu yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan tentunya pada umumnya semua orang tua di dunia ini pada umumnya akan rela berkorban apapun untuk anak-anaknya. Semua yang dilakukan orang tua untuk kebaikan anak-anaknya, tentu itu pada umumnya demikian. Dan di saat anaknya mau mengikuti kehendak orang tua, jadi kalau misalnya seperti saya, anak-anak saya mau mengikuti kehendak saya sebagai orang tua, tentu pertama saya pasti akan senang, saya akan bahagia. Dan selanjutnya kita sebagai orang tua pasti akan menggarap anak-anak. Saya pasti akan menggarap anak-anak saya untuk bisa menjadi sesuai dengan apa yang saya kehendaki dalam kehidupannya. Karena saya tahu yang terbaik bagi anak-anak saya. Saya tahu yang terbaik bagi anak-anak saya, dan saya pasti akan berkorban apapun untuk anak-anak saya sesuai dengan apa yang saya rindukan kepada anak-anak saya. Demikian halnya kebanyakan orang tua umumnya. Nah, tentu kalau ada anak yang tidak mau contoh anak saya tidak mau menghendaki, tentu saya pribadi akan berusaha, bahkan seakan-akan memaksakan kehendak kepada anak-anak saya sampai pada batas waktu yang menurut saya ya cukuplah begitu. Tapi selama masih bisa saya paksakan kehendak saya untuk anak saya bisa menjadi seperti yang saya ingini, pasti akan selalu saya lakukan. Nah, tentu kalau misalnya sampai pada batas waktu beranjak dewasa, kemudian anak-anak saya tidak ikut juga kehendak saya, tentu ya ada batas waktu saya juga akan angkat tangan, ya silahkan. Tentunya ada sakit hati, ya tentu ada, tentu orang tua akan kecewa, ada. Tapi semua yang dilakukan orang tua, saya sebagai orang tua, karena saya tahu yang terbaik bagi anak-anak saya menurut kacamata saya. Sedangkan anak tentu ada kacamata sendiri, ada yang mau, ada yang tidak mau untuk melakukan apa yang dikehendaki orang tua. Nah, karena ada juga anak yang tidak mau tersebut melihat dengan kacamata yang berbeda, melihat dengan kacamata yang menurut kacamata dia sendiri. Ada anak juga yang
memiliki kacamata yang sama dengan orang tua, ya iyalah, namanya orang tua pasti tahu yang terbaik begitu. Nah, tentu anak-anak yang mau digarap ya tentu akan mengalami penggarapan terus dari orang tuanya. Tapi anak yang tidak mau, itu bahaya. Itu kalau misalnya memaksakan seringkali sampai tersiksa juga karena tidak bisa mengikuti apa yang orang tua mau. Bukan siksaan dalam bentuk lahiriah, tapi siksaan lebih susah lagi untuk mengikuti. Nah, ilustrasi tadi itu menggambarkan hubungan kita sebetulnya dengan Bapa di sorga. Hubungan kita dengan Bapa di sorga demikian. Bapa di sorga adalah Bapa, nah kita adalah anak. Bapa di sorga ini Allah alam semesta. Allah yang kita sembah ini Allah alam semesta, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan tentunya Dia tahu yang terbaik bagi saya dan saudara, amin. Dia tentu tahu yang terbaik bagi saya dan sahabat yang menyaksikan. Nah, tentunya Bapa memiliki rancangan yang indah bagi kita semua yang telah menjadi anak-anaknya. Ya, kita telah menjadi anak-anaknya apa? Melalui proses karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena proses karya keselamatan kita menjadi anak-anaknya, dan tentu Bapa memiliki rancangan yang indah. Nah, kita baca dalam Mazmur 92 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan bahwa Mazmur 92 ayat yang ke-6, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Nah, rancangan Bapa dalam hidup kita itu begitu indah loh. Seperti hanya Mazmur tadi katakan, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Jadi rancangan Bapa dalam hidup kita ini begitu indah. Sangat indah loh, bayangkan. Allah alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sudah terbukti. Nah, tentu rancangannya indah. Pada saat perjanjian lama, perjanjiannya dengan bangsa Israel, mengeluarkan dari tanah perbudakan tanah Mesir kepada tanah Kanaan, Yerusalem baru. Nah, perjanjian baru tentu ada perjanjian yang baru melalui putra tunggalnya Yesus Kristus, membawa kita kepada langit baru, bumi baru, dan itu yang Tuhan janjikan. Tentu penyertanya juga berbeda pada saat Allah menyertai bangsa Israel lahiriah dari Mesir ke Kanaan. Nah, tentu berbeda dengan kita. Tetap bangsa Israel umat pilihan, tapi kita adalah bangsa Israel rohani, dibawa kepada rancangan Tuhan, langit baru, bumi baru. Nah, masalahnya, apakah kita mau masuk dalam rancangan Bapa dalam hidup kita? Itu pentingnya. Seperti halnya anak-anak, yang jadi masalah adalah anak ini apakah mau masuk dalam rancangan Bapa? Kita pun demikian. Nah, ini menjadi masalah pokok. Seperti halnya ilustrasi tadi, mau ndak masuk kita sebagai anak dalam rancangan Bapa yang begitu dalam. Nah, banyak, dan rata-rata anak itu tidak mau ikut apa yang dikehendaki orang tuanya. Akhirnya si anak ini akan menanggung akibat-akibat dari setiap keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak orang tuanya. Ya, tentu ada konsekuensi. Sistem tabur tua itu jalan, itu tatanan Tuhan yang luar biasa. Tetapi bagi yang mau mengikuti dan masuk dalam rancangan Bapa, maka kita semua akan mengalami yang namanya penggarapan. Kita akan digarap oleh Bapa menjadi seperti yang Bapa rindukan. Kalau kita mau digarap itu enak, tapi yang bahaya kalau misalnya kita ini tidak mau digarap, itu susah, itu sakit. Tapi kalau kita mau digarap, maka wah, itu begitu indah. Nah, Bapa kehendaki apa? Selalu kita bilang, Tuhan, aku mau melakukan kehendak. Selalu kita semua mengatakan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Yang jadi pertanyaan, kehendak Bapa apa sih? Kehendak Bapa itu simbol sebetulnya, menjadi serupa dengan Yesus. Karena Bapa merindukan kita semua untuk masuk dalam langit baru, bumi baru. Nah, hidup suci, kudus, sempurna itu wajib. Nah, kita harus masuk pada rencana Bapa, melakukan kehendak Bapa, yaitu menjadi seperti Yesus. Karena ini adalah rancangan keselamatan. Nah, rancangan karya keselamatan yaitu dikembalikannya kita pada rancangan semula dan berproses menjadi manusia dengan kualitas seperti Yesus Kristus. Pernah tidak kita bayangkan? Ada langit baru, bumi baru yang Bapa sediakan, yang Bapa janjikan. Tentunya dalam langit baru, bumi baru, Bapa tidak mau mengulangi hal yang sama. Tentunya tidak mau karakter-karakter seperti Adam yang sudah bobrok, jatuh, meleset,
ada di langit baru bumi baru, tentu tidak mau. Nah, Adam kedua yaitu Yesus Kristus ini adalah contoh kualitas di mana nantinya akan memasuki langit baru bumi baru. Nah, berarti kita harus memiliki kualitas seperti Yesus Kristus. Artinya apa? Kita harus mengenakan gaya hidup Yesus Kristus di sana. Nah, bukan nanti di sana kemudian napa? Ini Bapak berikan. Nah, prosesnya itu sekarang. Prosesnya sekarang kita diubahkan dalam setiap peristiwa dan kejadian apapun yang kita alami, penderitaan-penderitaan apapun yang kita alami, sehingga akhirnya kita nanti masuk langit baru, bumi baru. Jadi kita jaminan keselamatan itu sebetulnya sekarang pada waktu kita hidup, kita merasa ada jaminan ya dari sekarang. Kalau misalnya kita semakin hidup suci, semakin hidup kudus, semakin hidup berkenan, semakin hidup sempurna, ya kita bisa masuk ke sana. Nah, ini kehendak Bapa. Sesuai dengan tema ini, melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa simple. Kita serupa dengan gambaran putra tunggalnya Yesus Kristus. Karena apa? Tujuannya Bapa mau bawa kita ke langit baru, bumi baru. Nah, jadi dalam kita mengenakan hidup Yesus Kristus, artinya apa? Setiap pikiran, perkataan, perasaan, kehendak, bahkan perbuatan sesuai dengan pikiran perasaan Kristus. Dalam Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini prosesnya ini tidak singkat, panjang sepanjang waktu hidup kita. Tapi kembali lagi, panjangnya hidup kita tidak tahu. Kita ini seperti uap. Kita tidak tahu sampai kapan kita diberi kesempatan untuk hidup, untuk bernafas, untuk menjalani proses ini. Hidup ini singkat, sahabat. Jadi sesingkatnya waktu hidup ini, mari kita sadar, kita kebanyakan ini koma. Kita kebanyakan koma, tidak tahu, tidak sadar. Kita memang semua rawat jalan. Nah, tapi kita mau supaya kita sembuh, kita suci, kudus, sempurna. Banyak, minta maaf, bukan bersifat atau bukan menghakimi, tapi banyak saat ini pengajaran yang tidak lagi menitik beratkan suci, kudus, sempurna, melainkan pemenuhan kebutuhan lahiriah. Nah, kalau misalnya ajaran yang demikian, berarti kita semakin dibawa kita mencintai keadaan dunia sekarang. Tapi kalau misalnya di dalam Tuhan, sakit misalnya, tadi di doa, kenapa Tuhan, hak prerogatif Tuhan memberikan kesembuhan. Hak prerogatif Tuhan memberikan kesembuhan, jangan paksa kehendak Tuhan, tapi sebetulnya ada tanggung jawab. Kenapa kita sakit? Karena mungkin pola makan yang tidak teratur, gaya hidup yang tidak teratur, tidur pagi dan sebagainya, itu dirubah. Ini bertanggung jawab, maksimalin kita. Kemudian tentu kalau kita sakit, kita minum obat. Sakit berlanjut, kita pergi ke dokter. Tapi tetap kita berdoa. Doanya apa? Jangan dulu minta kesembuhan. Kesembuhan itu Tuhan pasti akan dengar baik. Semua dalam kontrol Tuhan. Semua dalam kontrol Tuhan. Ini yang penting. Nah, semua dalam kontrol Tuhan. Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tentu kalau misalnya sakit ya kita bertanggung jawab, kita rubah pola makan, pola hidup, kita kalau sakit ke dokter dan lain sebagainya. Nah, tapi tetap kita harus berdoa. Nah, doanya apa? Kita berdoa, Tuhan, berkat kekal apa yang di balik sakit penyakit ini? Mungkin kita karena kesibukan sana sini, Tuhan kasih izinkan sakit itu seringkali Tuhan izinkan loh. Jadi sakit kemudian istirahat dulu gitu. Atau ada kalanya teguran, istirahat dulu, merenung dan lain sebagainya. Nah, jalani prosesnya, berdoa, minta kekuatan menjalani proses sakit ini sampai pada kesembuhan itu, tahu berkat-berkat kekalnya apa. Jangan serta-merta sakit langsung Tuhan sembuhkan Tuhan, Tuhan sembuhkan Tuhan. Tuhan bukan dukun gitu. Hamba Tuhan bukan dukun, Tuhan juga bukan sesuatu hal yang goib yang kemudian pleng disulap prok jadi apa gitu. Nah, saya tidak membatasi ataupun bukan berarti saya tidak percaya mujizat, saya percaya mujizat. Cuma prinsipnya mujizat terbesar itu apa sebetulnya? Mujizat terbesar bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa. Kita bisa sesuai dengan kehendak Bapa. Bukan hanya sebatas. Jadi kita mengikut Tuhan. Perjalanan Yesus
dari dia lahir, dari yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus lahir sampai dengan kematian, itu kita harus ikuti. Jangan sepotong-sepotong. Jangan Yesus lahir kita rayakan Natal, kemudian Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, nah, kita ikut. Ataupun misalnya berkekurangan kemudian diberikan kelima, kita ikut. Setelah Yohanes 6 itu banyak juga kan yang mundur dari situ. Karena apa? Karena pemikirannya beda. Pemikirannya bahwa Yesus ini menjadi raja pada waktu itu. Sedangkan Yesus ini dipersiapkan Bapa di sorga pada rancangan yang begitu mulia. Dan kita mau melakukan kehendak Bapa. Kalau misalnya kita salah konsep, wah kita salah. Kita akan terikat dengan percintaan dunia ini. Kita akan terikat dengan percintaan dunia ini. Jadi kita harus ikut Tuhan itu sampai dengan Yesus mati, bangkit juga. Seperti hanya Paulus katakan, yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bukan nanti mengenal dia pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang, kemudian yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Bukan. Di atas segalanya kita harus ikut Tuhan. Pikul salib Tuhan. Pikul salib Tuhan. Jadi penyertaan kita di zaman perjanjian baru hingga saat ini, yang menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali, kita serupa dengan Yesus, memiliki kualitas serupa dengan Yesus Tuhan. Nah, tentu masing-masing kita berbeda, proses berbeda, tapi dalam satu kehendak Bapa atas hidup kita, yakni apa? Serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus yang mulia, memiliki kualitas hidup yang sama seperti Yesus. Nah, kenapa kita sebagai anak ada yang mau dan tidak mau untuk melakukan kehendak Bapa? Nah, ini penting ini. Ada beberapa jawaban. Satu, kita masih belum tahu dan tidak sadar bahwa Bapa tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Banyak kali kita sebagai anak, kita menyadari, oh kita kan anak Tuhan, tapi kita sebenarnya tidak tahu. Bahkan kita tidak sadar bahwa Bapa sebenarnya tahu yang terbaik bagi kita. Dua, kita masih berpikir menurut pikiran kita sendiri, maunya pikiran kita sendiri. Nah, pikiran kita ini maunya itu nyaman. Hidup saat ini nyaman. Nah, pikiran kita ini yang bahaya gitu. Nah, kita sebagai anak seringkali tidak mau melakukan kehendak Bapa karena kita masih berpikir menurut pikiran kita sendiri. Seperti tadi, sakit maunya langsung sembuh, berbeban berat maunya langsung menerima kelepasan, ada masalah padahal itu masalahnya dia yang buat sendiri, minta Bapak yang selesaikan gitu. Ya, bertanggung jawab, minta Tuhan kekuatan, solusi gimana caranya, bukan apa-apa selalu Bapak, kecuali memang ada hal-hal yang Bapak tidak bisa kita tidak bisa lakukan, ya silakan. Kita bisa minta tolong ke Bapak, tapi selama masih kita boleh berjuang, ya aku tak akan menyerah pada apapun juga begitu. Nah, ketiga, kita merasa bisa sendiri untuk mengatur masa depan kita. Nah, ini bahaya. Ini juga bahaya. Yang karena ada uang, yang karena ada ini itu, kekayaan, jabatan, kita merasa bahwa kita bisa. Wah, kita bisa mengatur. Nah, ini juga bahaya. Akhirnya pengharapan kita pengharapan Tuhan kepada kita ini, wah, susah begitu. Nah, jadi kita tidak boleh demikian. Nah, baru kemudian terpengaruh dengan situasi kehidupan sekelilingnya. Pengaruh dunia ini ya memang demikian, membuat kita jauh dari Tuhan. Magnetnya luar biasa. Nah, justru itu New Chapter Fellowship ada untuk juga mari kita berkemas pulang, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita dalam perjumpaan itu kita semakin mengalami Tuhan. Tuhan menyatakan apa maunya Tuhan. Ada kebenaran-kebenaran seperti ini. Kami tidak menuntut apa-apa. Kalaupun ada, kami menuntut satu, yuk sama-sama kita berkemas pulang. Amin. Sama-sama kita berkemas pulang, sahabat. Tidak menuntut yang lain-lain. Semuanya terangkum dalam satu jawaban, yaitu apa? Aku. Nah, ini monster aku ini bahaya. Ini monster yang paling berbahaya dalam hidup kita itu aku. Bahaya sekali. Nah, aku ini yang membuat anak tidak bisa berkembang semakin dewasa, melihat cara pandang seperti cara pandang Bapa. Justru itu banyak orang-orang yang secara umur dewasa, tapi masih anak-anak. Bahkan banyak, minta maaf sekali lagi, tidak bermaksud untuk menghakimi, tapi kita bisa melihat pendeta ini, pendeta itu, ada jabatan pendeta, melayani, evangelis dan lain sebagainya, tapi tidak dewasa. Karena apa? Karena masih ada aku, cara pandangnya masih anak-anak, tidak menjadi berkat. Namanya orang yang, tidak usah jauh-jauh, anak SMA dengan anak SD, tentu anak SMA yang lebih banyak mengalah, kan begitu, daripada anak SD. Nah, aku ini menjadi monster yang sangat berbahaya, sehingga
membuat kita tidak bisa berkembang semakin dewasa melihat cara pandang seperti cara pandang Bapa. Ini aku ini yang bahaya. Kita tidak bisa melihat cara pandang Bapa karena sekali lagi aku yang kasih makan monster aku dalam diri kita. Aku ingin begini, aku ingin begitu, semua dapat kulakukan untuk kepuasan diri sendiri. Banyak agenda pribadi di dalamnya. Nah, terus akunya yang dikasih makan. Bahaya, saudara ya, bahaya. Nah, hidup kita padahal telah ditebus dengan darah yang mahal, bukan karena usaha kita, tetapi semua usaha Bapa bagi kita manusia, karena saking Bapa mengasihi kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Amin. Bagi kita. Jadi besar kasih Bapa pada kehidupan kita. Nah, tapi yang jadi masalah, aku ini yang luar biasa, aku berpikir ini, aku berpikir itu, padahal bukan pikiran Tuhan. Menurut aku begini, menurut aku begitu, padahal bukan seharusnya menurut Bapak gitu. Nah, selanjutnya apakah yang mau masuk dalam rancangan Bapak dan melakukan seluruh kehendak Bapak tidak ada aku lagi? Ya masih ada, tapi ini nanti jalannya paralel, artinya simultan, bersamaan dengan penggarapan Bapak dalam hidup kita. Nah, karena tekad dan komitmen yang mau masuk dalam rancangan Bapa dan mau melakukan seluruh kehendak Bapa, maka akan digarap Tuhan sepanjang hidup untuk melepaskan aku, sehingga yang ada sehingga yang ada hanyalah Bapa dalam hidup kita. Nah, ini susah. Kalau misalnya kita mau bersedia digarap, ya enak. Tapi kita yang tidak mau digarap karena ada contoh, karena ada ini itu, karena ada harta, tahta, jabatan, atau semua, merasa nyaman dengan keluarga dan lain sebagainya. Wah, kita susah mau digarap Tuhan. Sama juga orang juga miskin belum tentu juga, karena masih ada akunya gitu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Nah, susah juga digarap. Tapi kalau misalnya Bapa, ini aku Bapa, ini hidupku Bapa, garap aku Bapa, semua yang kau lakukan baik bagiku Bapa, kita akan digarap Tuhan. Nah, kalau kita menerima penggarapan Tuhan, kalau kita menerima proses Tuhan, jangan protes, kan begitu. Nikmati saja prosesnya. Jalani seperti halnya moto mana ministry, jalani, nikmati, syukuri, jalani saja. Nah, jadi Bapa akan menggarap kita sebagai anak untuk bisa menjadi seperti yang Bapa ingini. Ingat, Bapa akan menggarap kita sebagai anak untuk bisa menjadi seperti yang Bapa ingini. Jadi, menjadi seperti yang Bapa ingini ya. Menjadi seperti yang Bapak inginkan, ya. Jadi menjadi seperti yang Bapak inginkan, bukan menjadi seperti yang kita inginkan. Oke, tangkap. Menjadi seperti yang Bapak inginkan, bukan menjadi seperti yang kita inginkan. Nah, kan lagu seringkali kita nyanyikan, sekarang hidupku telah ditebus dengan kuasa darah yang kudus. Karena hidupku bukan milikku lagi. Ujung-ujungnya refnya apa? Suka-sukamu Tuhan. Nah, jadi suka-sukanya Tuhan loh ya, bukan suka-suka kita, bukan suka-suka aku, bukan suka-suka saya dan saudara, melainkan suka-suka Tuhan. Nah, ini penting. Nah, ini menghabiskan sepanjang umur hidup kita agar kita dapat dibentuk sesuai dengan kehendak Bapa. Gitu. Jadi waktu ini ya sepanjang umur hidup kita agar kita bisa dibentuk sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi melakukan kehendak Bapa bukan saat ini, saat besok, saat lusa, tapi sepanjang waktu hidup kita harus melakukan kehendak Bapa. Ini proses yang panjang. Nah, ini penggarapan Bapa seperti halnya induk burung Raja Wali mengajari anaknya terbang. Ini penting. Ada kalanya penggarapan Bapa seperti apa? Nah, penggarapan Bapa itu seperti halnya, ya kalau saya boleh ilustrasikan, penggarapannya seperti halnya induk burung Raja Wali yang mengajari anaknya terbang. Jadi induk Raja Wali kalau mengajari anaknya terbang, dia punya cara sendiri. Jadi waktu ada di sarang, dia goncang-goncangkan sarangnya sehingga burung Raja Wali kecil terlempar keluar dari sarang, padahal sarangnya itu di puncak ketinggian gitu. Biasanya di bukit-bukit yang tinggi, dia goncang, dia sampai Raja Wali kecil terlempar keluar dari sarang. Sepertinya halnya itu Bapak di sorga. Seringkali ada kalanya nyaman, Tuhan buat, kenapa tidak nyaman gitu? Kenapa tidak nyaman? Nah, itu Bapak itu sementara mengajari kita untuk terbang gitu. Untuk terbang melewati
melewati setiap masalah hidup kita, digoncang keluar. Nah, kemudian Raja Wali besar ini terbang di atas anak-anaknya, bukan di bawah. Karena kalau misalnya dia terbang di bawah, tentu anak-anaknya merasa nyaman. Asik, yang penting ada mama di bawah gitu. Yang penting ada induk Raja Wali besar di bawah. Nah, melainkan dia terbang di atas, bukan di bawah. Nah, ini yang luar biasa. Tetap Tuhan dalam kemuliaannya, dia tetap selaku Tuhan dalam kemuliaannya yang besar. Jadi Bapa di surga menyatakan kemuliaannya. Nah, kalau misalnya yang pasti waktu dibuang ke bawah, anak-anaknya enggak diam, dia berusaha. Nah, ini juga yang kita alami sebagai anak Tuhan. Kita harus berjuang mengepakkan sayap kita. Kita harus berjuang dalam kehidupan ini untuk hidup suci, untuk hidup kudus, untuk hidup sempurna. Masa ada Bapa Allah yang begitu besar kemudian memberikan perintah yang kita tidak dapat lakukan? Wah, Allah yang seperti apa yang memberikan perintah kemudian kita tidak dapat lakukan? Perintah-perintahnya apa? Hidup suci, kudus, sempurna. Kita kenakan gaya hidup Yesus. Berarti ini suatu keharusan. Nah, dengan tuntunan Roh Kudus kita dituntun. Sama murid-muridnya juga pada waktu Yesus ada tidak mengerti, tapi nanti setelah pencurahan Roh Kudus baru murid-muridnya mengerti. Petrus mengerti bahwa yang dikembalikan bukan kerajaan lahiriah, melainkan kerajaan rohani. Yesus datang bukan menjadi raja secara fisik lahiriah di Yerusalem, melainkan raja di atas segala raja yang lebih besar. Petrus pun pada waktu Yesus mau naik ke surga pun masih menanyakan, kapan begitu. Nah, karena kan Petrus konsepnya masih, tapi setelah Roh Kudus datang luar biasa. Nah, kembali di induk Raja Wali tadi. Nah, induk Raja Wali itu mengajari anak-anaknya seperti tadi. Nah, anak-anaknya berusaha mengempatkan sayap. Ketika mendekati tanah, tentu induk burung Raja Wali, ada kalanya kita serasa jatuh gitu. Tapi ingat loh, dalam pengharapan Tuhan ya, dalam pengharapan Tuhan, bukan suka-suka kita. Kalau kita dalam pengharapan Tuhan, seperti halnya pokok anggur yang benar, banyak orang melekat, minta apa saja diberi. Konsepnya salah, belum melekat mau minta. Nah, ini bahaya. Nah, kalau kita melekat, tentunya konsep minta kita berbeda. Kita lebih dewasa lagi dalam kita meminta. Nah, jadi dan Tuhan pasti akan berikan begitu. Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendak Dia. Jangan kita paksakan sekali lagi. Siapakah kita ini gitu kan? Nah, kita sementara berjuang. Nah, pada waktu anak Raja Wali mendekati tanah, nah induk burung Raja Wali dari atas menunggik tajam dan memberikan punggung sebagai tempat mendarat anak-anaknya. Asik. Sepertinya Bapak di surga gitu. Kalau kita dalam pengharapan Tuhan, jangan katakan sampai kapan Tuhan gitu. Terus Tuhan, silakan Tuhan. Nah, kalau ada titik-titik terendah gitu Tuhan, rasanya kenapa Tuhan gini Tuhan? Ya komunikasi lah, tapi jangan seperti halnya orang yang terlalu dibuat-buat lah gitu. Nah, kemudian dibawanya lagi ke puncak. Di puncak. Nah, habis dibawa di punggung, mendarat kembali membawa anak-anaknya ke sarang mereka di puncak. Seterusnya begitu, digoyang lagi sarangnya, jatuh lagi, sampai akhirnya terlatih. Nah, kita ini kan bagai Raja Wali. Kita terlatih bagai Raja Wali, kemudian menjadi kuat dan mampu terbang sendiri. Amin. Mampu terbang sendiri. Jadi setiap masalah itu berkat. Itu berkat. Seekor burung itu menanti-nantikan dalam hidupnya, hal yang terpenting dalam hidupnya apa? Terbang. Seekor burung kalau misalnya tidak bisa terbang berarti bukan burung. Nah, itu berkat. Nah, untuk mendapatkan berkat terbang itu, untuk mendapatkan berkat bagaimana kita nanti bisa berada di langit baru, bumi baru. Maaf jemaat. Maaf sahabat. Jadi untuk bagaimana memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu kita harus berjuang gitu. Jadi demikian pengharapan Bapa bagi kita. Kita harus bertanggung jawab atas garapan Bapa bagi kita. Jadi Bapa izinkan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, semuanya ya untuk menjadikan kita sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Jangan protes kalau misalnya sebentar diproses. Kita harus belajar, kepakkan sayap. Kita harus belajar. Amin. Masalah apapun,
mampukan aku Tuhan, mampukan aku Tuhan, mampukan aku Tuhan. Terus berjuang, tuh, menjadi kuat dan mampu terbang sendiri. Tuh. Baik sakit, mengalami ekonomi yang menurun, banyak hal lainnya yang sering membuat kita panik, hampir-hampir putus asa, membuat kita kecewa dan lain sebagainya. Kita harus kepakkan sayap, artinya berjuang melewati dan menemukan setiap berkat kekal dalam seluruh peristiwa, sehingga kita semakin menjadi seperti yang Bapa kehendaki dalam hidup kita. Dengan demikian kita menyenangkan hati Bapa di sorga. Jadi jangan fokus pada yang lain, fokus pada pembentukan Bapa dalam hidup kita. Amin. Jangan fokus yang lain. Nanti yang lain juga akan melihat sendiri bila kita sudah bisa terbang dengan sendiri. Tentunya Raja Wali terbang kan kita bisa lihat. Nah, begitu juga dengan yang lain. Jadi kita harus bisa fokus pada pembentukan Bapa dalam hidup kita. Gitu. Kita harus fokus saja. Kita harus fokus pembentukan Bapa dalam hidup kita, supaya kita bisa terbang, kita bisa semakin besar, kita bisa semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, artinya apa? Nantinya hidup ini akan menjadi alat kesaksian bagi yang lain. Nantinya hidup kita ini akan menjadi alat kesaksian bagi yang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita saat ini dihina, dicaci, bahkan dimaki sekalipun, nah, kita tetap diam saja. Amin. Kalau kita dihina, dicaci, dimaki sekalipun, kita diam saja, jangan ambil respon lebih. Karena fokusnya kita pada pembentukan Bapa. Fokusnya kita pada pembentukan Bapa untuk kita melakukan kehendak Bapa. Jangan fokus kepada yang lain. Kita diam saja kalau misalnya kita dihina, dicaci, dimaki, diam saja. Toh juga kan masing-masing semua kita akan menghadap tata pengadilan Tuhan. Nah, kita semua akan menghadap tata pengadilan Tuhan, dan nanti di sana nanti bertanggung jawabkan. Jadi kita diam aja, kita diam saja. Nanti di situ kita akan mengetahui kebenarannya, mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita berusaha mengepakkan sayap kita supaya kita bisa terbang tinggi, mengatasi setiap masalah hidup kita bersama dengan Bapa, dan dengan demikian kita melakukan kehendak Bapa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Jadi tetap terus kuat di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, diberkati kiranya kami semua dan para sahabat yang boleh menyaksikan tayangan ini. Segala berkat daripadamu Bapa menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, sahabat. Kita berjumpa dalam acara New Chapter. Kita akan berjumpa dalam acara New Chapter Fellowship berikutnya hari Minggu depan, tanggal 20 Juni 2021. Tidak terasa kita akan akhiri New Chapter Fellowship kita kali ini. Mari kita semakin berkenan melakukan kehendak Bapa. Dan ada akun YouTube Mana Ministry Indonesia, silakan subscribe. Kemudian klik tombol loncengnya supaya ada notifikasi, karena setiap hari ada new chapter message. Kiranya bisa memberkati kita sekalian. Kita akan segera mengakhiri live ini. Puji nama Tuhan. Nanti akan ada rekamannya yang akan tayang di YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.